hadir pada zaman sejati di antara lelah jiwa dalam resah dan air mata. Dan kepadamu yang terindah dalam hidupku, ibu rabun dalam langkah, kadang tak sedar kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertakhta. Kata sebelum kau memanggilku kembali padamu, menutup waktuku. Jika ku serukan namamu sebelum nyawa dalam tubuhku kau ambil kembali padaku, karena ku tahu hanyalah pada dirimu tempatku mengadu, tempatku mengeluh di dalam doaku. Dan demi dapat yang telah kau hembuskan dalam kehidupanku, ku berjanji ku akan menjadi yang terbaik, menjalankan segala perintahmu, menjadi galaanmu adalah baris doaku untukmu. Izinkan ku ucapkan kata tobat sebelum kau memanggilku kembali padamu, menutup waktuku. Karena ku tahu hanyalah pada dirimu tempatku mengadu, tempatku mengeluh di dalam doaku. Dan demi nafas yang telah kau hembuskan dalam kehidupanku, ku berjanji ku akan menjadi yang terbaik, menjalankan segala perintahmu, menjadi galaanmu
kelabatan. Modal baik. Pada teman-teman yang sudah berkenan hadir memenuhi undangan dari kami untuk mengikuti acara buka puasa bersama Alhamdulillah SMK 5 Angkatan tahun 87. Alhamdulillah walaupun tidak terlalu banyak yang ikut, tapi kita tetap bersyukur bahwa kita masih diberikan kesempatan bisa berkumpul hari ini, masih bisa menikmati nikmatnya bulan Ramadan. Alhamdulillah masih berpuasa sampai hari ini dengan kondisi yang baik, dan mudah-mudahan seterusnya kondisi kita baik sampai di akhir Ramadan ini. Karena waktu kultum sudah mendekati, sebelum kultum yang akan disampaikan oleh Syekh Haji Badrah, saya mohon kesediaan untuk memberikan sepatah dua patah katanya dari Ketua Alumni Kang Abot. Mangga dipersilakan. Sepatah dua patah. Patah-patah ya, jangan patah-patah. Waalaikumsalam. Acara untuk buka puasa bersama ini walaupun tidak seberapa orang, tapi alhamdulillah kita bisa berkumpul. Intinya untuk menjadi silaturahmi. Kita juga sudah berusaha untuk mencari tempat yang terbaik, harga yang terbaik, supaya kita menarik teman-teman untuk ikutan. Ya, mungkin ada kesempatan yang lain seadanya. Dan mudah-mudahan dengan buka puasa ini kita bisa saling tetap silaturahmi terjaga, dan puasa kita juga bisa diterima oleh Allah. Saya kira itu aja, dan pesan dari saya, kita langsung ke ibu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sahru Ramadan sahru siyam sahru mubarakah sahru maghfirah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua Semanggi 87, para pengurus dan semua member SMA Negeri 5 yang saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini masih diberikan kesehatan dan usia yang berkah, sehingga hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi, berbuka puasa bersama. Mudah-mudahan langkah-langkah kita dari rumah menjadikan amal kebaikan dengan adanya silaturahmi ini. Salawat dan salam selamanya tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang selalu mencintainya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akang Cece yang saya hormati, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis ini sudah banyak dibaca. Lamun kertas tema tos ucal, laris di bulan puasa hadis ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, tahil Quran wa hafidhil lisan wa mutqinil ji'an wa shaimina fi syahri Ramadan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, surga itu merindukan 4 golongan manusia. Siapa aja yang dirindukan oleh surga? Kata Rasulullah, talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, wa mut'imil ji'an,
orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Yang ketiga, wahafidil lisan, orang yang bisa menjaga lisannya. Yang keempat, saum Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, 4 golongan ini yang sangat dirindukan oleh surga. Yang pertama, talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena Al-Quran itu mujizat terbesar Nabi besar Muhammad SAW. Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, Al-Quran sebagai cerminan hidup kita sehari-hari. Di situ di dalam Al-Quran, akhlak Rasulullah tercantum di dalam Al-Quran. Kata Rasulullah, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safi'an lil ashabi. Bacalah Al-Quran. Katanya Al-Quran itu akan menjadi syafaat. Al-Quran itu akan menjadi penolong bagi para pembacanya di hari kiamat. Nah, ibu-ibu sekarang udah berasa hari kita berpuasa, udah berapa juz atau udah berapa hatam kita menghatamkan Al-Quran. Perlu ibu-ibu, bapak-bapak, kita membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, hidup kita akan menjadi tenang, hidup kita akan menjadi terarah. Cenah baca Al-Quran masih terbata-bata, tajwidnya belum benar. Ibu-ibu, bapak-bapak bisa membaca Al-Quran yang memang kita mampu untuk membacanya. Misalkan surat-surat pendek, trikul nyebutnya apa? Anu gampang, trikul, kul huwallah, trikul. Terus kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Itu terus dibaca dan dibaca. Karena Al-Quran itu akan menjadi penerang kita di dalam kubur. Ya. Yang akan menemani kita di dalam kubur siapa? Al-Quran salah satunya. Al-Quran akan menjadi penerang di alam kubur. Al-Quran akan memberi keluasan di dalam kubur kita. Walaupun hanya 1 kali 2 meter, tapi akan luas, akan menjadi terang kubur kita dengan kita banyak membaca Al-Quran. Banyak sekali 1 huruf Al-Quran yang kita baca dengan pahala 10 kebaikan. Apalagi di dalam Al-Quran, ya, Allah akan melipat gandakan pahala-pahala di dalam bulan suci Ramadan. Itu salah satunya yang akan dirindukan oleh surga adalah talil Quran, yaitu orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua yang dirindukan oleh Al-Quran, wahafidil lisan, orang yang mampu menjaga lisannya. Kenapa harus menjaga lisan? Karena lisan itu menjadi keselamatan seseorang apabila dia bisa menjaga lisannya. Kata Rasulullah begitu. Kenapa? Karena lidah itu tidak bertulang, bisa kemana saja ngomong seenaknya. Nah, apalagi yang kita ucapkan itu harus yang bisa menjadi penyejuk, bisa mengajak orang kepada kebaikan, bukan mencaci maki, bukan zolim, bukan ghibah, menghibah. Tapi lisan kita itu harus menjadikan orang berbuat baik dengan kata-kata kita. Salamatul insan fi hidil lisan. Selamatnya manusia itu dari menjaga lidahnya. Ya. Jangan sampai kepo urusan orang lain, ghibah orang lain, julid ke orang lain, ya. Jangan sampai di depan kita manis, tapi di belakang kita sinis. Jangan sampai begitu. Jadi selamatnya seseorang itu dari menjaga lidahnya. Misalkan ini kita mengajak silaturahmi untuk bukber, ini bagus, mengajak orang untuk silaturahmi, teman-teman kita ya semuanya. Jadi silaturahmi akan apa? Akan memperbanyak rezeki kita, akan menjadikan kita sehat, akan menjadikan kita hidup lebih baik dengan adanya silaturahmi. Insya Allah rezeki juga akan bertambah. Dengan cara apa? Menjaga lisan kita. Dengan apa? Jangan banyak-banyak. Ayo kita silaturahmi, ayo kita kumpul-kumpul. Itu mengajak kebaikan. Itu lisan kita udah baik. Itu menjaga keutuhan pertemanan kita. Itu sangat baik. Salah satunya padahal sepertinya tidak
sepele, itu hal yang sepele, tapi itu sangat baik, sangat berpahala mengumpulkan orang untuk bersilaturahmi. Yang ketiga yang dirindukan oleh surga yaitu wabut jian, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Contohnya seperti ini akak Icu, ada yang bawa mie goloso, ada yang bawa gorengan, segala macam. Itu tandanya orang yang dicintai oleh surga. Setiap makanan yang kita makan yang diberikan kepada orang lain akan mengalir menjadi darah dan akan menjadi saksi ketika kita sholat, ketika kita sedekah. Itu darah-darah kita yang tadi dari makanan minuman yang kita makan, yang kita minum akan menjadi pahala untuk kita, untuk yang kita makan tadi. Jangan itu udah manusia piye-piye, tapi banyak pahalanya. Ya, kita makan, saya sholat, saya makan kolak, saya makan mie goloso, gorengan, terus saya sholat. Ini darah yang mengalir dari makanan tadi akan berpahala, dipakai sodako, dipakai sholat. Yang ada di dalam tubuh saya yang tadi dari makan yang minum itu, pahalanya akan mengalir kepada ibu bapak yang sudah membawa makanan tadi yang sudah saya makan. Itu sangat berpahala, sangat baik. Kata Rasulullah, ya, aksir sodako isri wa alaniyah. Banyak-banyaklah bersodako. Karena apa, Bu? Dengan cara apa sodakonya? Isri, baik dengan rahasia, walaupun dengan terang-terangan. Jadi ada dua kategori sodako, bisa dengan sirri, dengan rahasia, atau dengan wa'alaniyah, dengan terang-terangan. Dengan sirri kita ke sodako ke kencelengan atau ke panti asuhan, kemanapun, ke masjid tanpa orang-orang tahu. Itu pisiri dengan rahasia. Atau dengan terang-terangan, ibu bawa gorengan, ibu bawa mie goloso, itu kan orang-orang tahu. Itu ada di dalam hadisnya. Jangan sampai begini katanya, sama deh kayak kapuji segala bawa makanan. Enggak begitu. Memang Rasulullah sudah menyatakan di dalam hadisnya bisirri wa alaniyah. Silahkan perbanyak sodako dengan rahasia atau terang-terangan. Insya Allah kata Rasulullah, tunsoru, maka dengan sodako itu Allah akan menolong apa yang kita butuhkan. Dikala ibu bapak sedang terpuruk, tidak punya uang, sedang dalam masalah, Allah akan menolong kita dengan apa? Dengan cara kita pernah bersedekah kepada teman atau siapapun. Itu untungnya ya Bapak. Untung kecil dengan bersedekah, tapi intinya dengan ikhlas. Dengan ikhlas karena Allah. Yang keempat, terakhir, golongan yang dirindukan oleh Rasulullah wasohibina fi syahri Ramadan, yaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Seperti bulan sekarang, bulan Ramadan, bulan maghfirah, bulan diampuni semua dosa-dosa kita, bulan rahmat, bulan bulan kasih sayang Allah, yang kita tadi hari-hari biasa satu perbuatan dibalas dengan 10 kebaikan, tapi bulan Ramadan Allah lipat gandakan, Allah lipat gandakan lagi pahalanya khusus di bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan Bapak Ibu Bapak, ya bulan diskon segala amal kebaikan kita, Allah lipat gandakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, as-shaumu li wa ana ajri. Puasa itu untukku, kata Allah, bukan untuk kamu. Kamu yang berpuasa, tapi puasa kamu itu untukku. Wa ana ajri, dan aku yang akan membalas dengan pahalanya. Jadi untuk puasa Ramadan ini tidak misalkan 10 kali lipat, 7 kali lipat, 1000 kali lipat. Untuk puasa khusus Allah melipat gandakan, Allah sendiri yang akan membalasnya dengan pahala terserah Allah mereka 1 juta kali lipat. Oke, itu khusus untuk yang berpuasa. Nah, bagaimana puasa yang baik? Mungkin kita masih puasa menahan lapar ya dan haus saja. Itu disebut puasa biasa ya.
Yang lebih baik itu puasa bisa menahan diri dari makan, minum, hawa nafsu dan sesuatu yang bisa membatalkan puasa itu sendiri. Misalkan mulut kita juga ikut berpuasa, hati kita ikut berpuasa, puasanya tidak dicampuri dengan riba, puasanya tidak dicampuri dengan iri dengki kepada sesama. Jadi puasanya benar-benar puasa yang memang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Bu. Jadi 4 golongan yang dirindukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dirindukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Yang pertama apa Bu? Talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua wahafidil lisan, orang yang menjaga lisannya. Ketiga wa mut'imil ji'an, yaitu orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Yang ketiga washaimina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita, zikir kita, bacaan Al-Quran kita, sedekah kita menjadi amal kebaikan kita di akhirat nanti. Mudah-mudahan segala perbuatan baik kita Allah ridhoi, Allah berkahi, Allah terima dengan pahala yang berlipat ganda. Itu saja yang bisa saya sampaikan, walaupun sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang 4 tadi, mudah-mudahan kita termasuk di dalam yang 4 tadi, golongan yang dirindukan oleh surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد
وسلم ورضي الله تبارك ربنا وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا لله حمدا يوم يكافئ مجدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك اليوم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا والوالدين وارحمنا كما ربيانا صغارا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم اهون علينا في سكرة الموت ونجاة Baik kurang setik. Diskon. Ya. Allahumma laka sujud wa bika amantu wa ala rizkika afdal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Zahaba zuma wa talatul uruk asamatal kajur insyaallah. Ya Allah, telah Engkau tetapkan puasa adalah kami hari ini ya Allah. Semoga kami diselamatkan dari dunia maupun di akhirat ya Allah. Dijadikan ahli surga, dijauhkan dari api neraka ya Allah. Berikan kami rezeki yang halal dan thayyibah. Berikan kami kesehatan dan keahlian Ramadan ini ya Allah. Dan seterusnya. Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Hanya kepada kami murah dan tangan Maha Pertolongan ya Allah. Semoga doa kami dikabulkan ya Allah. Amin. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillah. Jadi korbannya cari ambil. Apa lagi?